Kami semua akan pulang dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Karena Kristus yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Yesus, hadirat-Mu nyata dan Roh-Mu bekerja di pagi ini. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dan siap dengar firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, senang saya bisa kembali berada di mimbar ini dan puji Tuhan, Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala, bersama tim pelayanan boleh datang dan mereka telah kembali bersama dengan kita di tengah kita karena mereka habis menghadiri akan sidang raya keempat. Betul ya Pak? Di kota Bali. Puji Tuhan, semuanya lancar dan saya telah melihat postingan beliau di Facebook. Semuanya luar biasa. Aduh, saya jadi ikut senang ya melihat semuanya sukacita ya dengan penuh luar biasa menikmati akan perkara-perkara yang besar. Saudara, minggu lalu kita telah belajar tentang bagaimana kita diajar membebaskan tawanan. Dan di pagi ini Bapak Gembala memberikan tema buat saya yaitu Breaking the Bondage of Fear. Yaitu bagaimana kita akan mematahkan ya akan belenggu ketakutan, Saudara. Ini penting sekali. Ya, bagaimana pagi ini kita akan belajar keluar dari apa yang namanya rasa takut, ya. Nah, Saudara, saya mau tanya pagi hari ini, siapa di sini yang pernah mengalami rasa takut? Jujur, saya pernah. Ada yang nggak pernah mengalami rasa takut? Dari lahir sampai hari ini? Pak Joko juga pernah rupanya. Tapi saya diberkati loh, pujian hari ini luar biasa. Semua dari awal sampai akhir pujiannya itu persis dengan apa yang saya mau sampaikan loh. Ini luar biasa, connect sekali hari ini. Ya, jadi saudara kita semua tentu pernah mengalami rasa takut, ya. Dan konon saudara, ada sebuah pernyataan yang berkata bahwa ketakutan itu adalah emosi tertua dalam kehidupan manusia. Jadi ketakutan itu ternyata emosi yang tertua dibanding semua yang ada di muka bumi ini. Ketakutan rupanya emosi yang tertua di dalam kehidupan umat manusia. Dan jujur saya berkata di pagi ini saudara, ketakutan ini sebenarnya sangat berbahaya. Sadar atau tidak sadar, kalau Anda hari ini masih dicekam, dibelenggu, diikat oleh rasa takut, itu sebetulnya berbahaya. Coba bilang kanan kiri, berbahaya loh. Bahaya loh. Loh ini serius. Ini gak main-main. Ini berbahaya saudara. Ya. Oleh sebab itu mari kita harus sadar ini perkara yang gak main-main rasa takut ini. Mari di pagi ini kita harus mengerti bahwa rasa takut itu bisa terus mengintimidasi kita. Sadar atau tidak sadar. Bahkan rasa takut itu bisa mengintimidasi kita seumur hidup kita. Kalau tidak dibereskan, ini sangat dangerous. Ini sangat berbahaya. Anda pernah mendengar tentu di Alkitab, bagaimana 10 pengintai mengalami rasa takut ketika mereka melihat penduduk Kanaan yang besar-besar. Dan hanya Yosua dan Kaleb yang berkata dengan imannya, kami akan mengalahkan mereka. Anda melihat 10 pengintai saja itu mengalami dihantui dengan rasa takut melihat orang-orang yang raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Dan kita tahu waktu itu kerajaan Israel juga pernah menghadapi tentara Filistin yang maskotnya bernama Goliat. Raja Saul juga sampai mengalami ketakutan, bahkan seluruh tentara Israel tidak ada yang berani maju melawan Goliat. Dan mereka dihantui dengan rasa takut. Saudara, ini benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan seluruh umat manusia. Kita tidak bisa menghindari akan perkara ini. Ada kalanya kita ada apa yang namanya rasa takut. Rasa takut itu wajar bukan? Tapi tidak boleh terus ketakutan. Coba bilang kiri, kanan kiri. Rasa takut itu wajar, bilang. Ya, ada rasa takut yang positif ya Pak.
ada rasa takut yang negatif. Kalau Anda ada rasa takut yang positif itu baik. Karena dengan kita punya rasa takut yang baik, itu akan membuat kita lebih berhati-hati. Katakan amin. Kita akan lebih be wise, kita akan lebih bijak ketika kita punya rasa takut yang positif. Tapi yang kita akan bicara di pagi ini bukan rasa takut yang bersifat positif, tapi rasa takut yang bersifat lebih ke arah negatif. Nah, saudara, saya mencoba untuk memaparkan bahwa di tahun 2018, slide bisa dimunculkan ya, ikuti. Ada 10 ketakutan yang terjadi di negara Paman Sam di Amerika Serikat. Saya tidak akan terlalu menjelaskan semuanya ini, tapi Anda bisa melihat persentase yang ada penduduk Amerika Serikat tahun 2018. Pernah didata ada 10 ketakutan. Salah satunya adalah ketakutan kepada pejabat pemerintah yang korup. Karena waktu itu mereka melihat banyak pejabat-pejabat pemerintah yang korup. Bahkan terjadi pencemaran laut, sungai, dan danau. Itu sekitar 61,6%. Mereka mengalami ketakutan dalam banyak hal. Dan saya melihat itu banyak sekali ketakutan-ketakutan kalau didaftarkan. Terus slide-nya. Dan inilah grafik yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2018. Tentu di tahun ini ketakutan itu juga akan terus fluktuatif. Ya, dan ini memang menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami rasa takut. Dan bahkan jujur saudara, ketakutan yang paling terbesar, jujur saya mau tanya, kelompok kiri dulu, ketakutan yang terbesar, kira-kira rasa takut apa Bu Ria? Menurut Anda rasa takut apa yang paling terbesar dihadapi umat manusia? Apa? Oh, kalau beliau bilang takut lapar, ternyata luar biasa. Karena kalau lapar nggak bisa makan ya, nanti mati. Betul juga, nggak salah jawabannya. Coba yang sebelah kanan. Kira-kira menurut Anda apa ketakutan yang terbesar dalam kehidupan manusia? Apa Jessica? Hah? Losing my parent, kehilangan kedua orang tuamu ya, karena engkau sangat cinta dengan papa mamamu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dia sangat mencintai orang tuanya, ya. Tapi jujur, saudara, rasa takut yang dihadapi oleh manusia sebagian besar adalah rasa takut mati. Betul nggak? Karena kita belum pernah mati kan? Kita nggak tahu bagaimana nanti meninggal. Dan ada banyak orang yang sampai hari ini kalau ditanya, saya takut mati Pak Pendeta. Padahal jujur, umur manusia itu tidak ada yang tahu. Kalau jatahnya mati, ya mati. Ya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa macam ketakutan. Yaitu ada rasa takut mati, slide. Ada rasa takut akan ketinggian, ya ketika ada orang-orang yang dibawa di tempat yang tinggi, takut melihat tempat yang tinggi, ya. Jadi kadang kalau naik jet coaster juga takut ya. Dulu saya juga pernah naik jet coaster takut loh. Tapi setelah saya coba benar-benar memang luar biasa. Ini jantung benar-benar deg-degan saudara ya. Saya pernah naik itu di Transmart di daerah Banyumanik itu ya. Wah saya naik itu. Umur-umur segini naik begitu ya luar biasa ya. Betul-betul jantungnya ini dak dik. Tapi setelah selesai ambekannya lega. Wah pelong begitu saudara ya. Ini memang wajar ya. Ada orang-orang yang takut ya. Kemudian ada rasa orang yang takut dengan kegelapan. Siapa di sini kalau di tempat gelap takut? Minta ditemani papi mami. Minta ditemani pacarnya, anak-anak muda. Masih takut dengan kegelapan. Kalau mau kencing ke kamar mandi, rumahnya jauh, rumahnya sangat panjang, takut. Ya, semua lampu dinyalakan baru bisa ke kamar mandi. Ya, saking takutnya. Itu juga orang yang takut miskin tadi, takut kelaparan. Ya, tadi yang beliau bilang takut miskin. Ya, saudara, tidak ada orang yang tidak takut seperti ini. Orang kaya, mau orang yang kelas menengah, maupun orang yang sosialnya tingkatan paling bawah. Kita semua tentu takut kalau kita tidak punya apa-apa. Tidak punya uang, tidak bisa beli makan, kelaparan ya Bu, tidak bisa makan. Kita bisa berkata di pagi ini, enggak usah takut miskin. Karena di dalam Tuhan kita pasti dipelihara oleh Allah, katakan amin. Ya, ada juga orang-orang yang takut bicara di depan umum.
Saya ini termasuk orang yang dulu takut bicara di depan umum. Karena saya ini pernah mengalami sebuah intimidasi selama 6 tahun sejak dari kecil. Saya tidak bisa cerita di mimbar ini, cukup panjang cerita itu. Dan itu membuat saya takut kalau diminta untuk bicara. Jadi kalau saya hari ini bisa berdiri di mimbar, hari ini bisa begini, ini anugerah Tuhan. Karena Anda bisa bayangkan saya 6 tahun terintimidasi dari sejak usia 5 tahun. Baru lulus SMP saya bebas terintimidasi. Saya sudah cerita tuh di CG Jeja kemarin ya, Fani ya. Bagaimana, aduh, itu enggak gampang saudara. Mengalami rasa takut. Jadi kalau dulu saya jujur Bapak Ibu, waktu di sekolah dasar, yang namanya kalau sudah lonceng kelas berbunyi Pak, itu saya duduk di kursi sekolah, saya murid yang pertama Pak Gembala. Saya murid yang paling takut di kelas. Kenapa? Karena setiap kali pelajaran nama saya yang selalu disebut Pak. Aneh, nggak tahu yang lain. Ini memang kepala sekolah ini kalau bahasa orang Semarang ngeceng, ngeceng. Jadi memang betul-betul dia nggak tahu tuh kenapa tuh. Ya, orang Surabaya bilang bencek no ini. Ya, karena setiap kali loh sudah mau pelajaran matematika, pelajaran apapun selalu saya diminta untuk maju. Nah, saudara inilah ketakutan yang ada kalanya kita alami. Dan apa sebenarnya penyebab rasa takut? Coba kita lihat. Yang pertama adalah karena trauma masa lalu. Mungkin karena Anda pernah mengalami apa yang namanya disakiti, disiksa, dianiaya, difitnah, dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan seseorang trauma terhadap masa lalu, apa yang terjadi di masa lampau. Dan ketika ia melihat kejadian yang ia alami, ia akan mengalami rasa takut. Itu disebut dengan ketakutan traumatik. Yang kedua karena ada bayangan buruk di masa depan. Kita sebagai orang-orang tua yang sudah masuk usia lanjut, ketika kita mau pensiun, maaf ya, ada kalanya kita sudah berpikir, nanti gimana ya kalau saya sudah di pensiun? Bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang akan saya lakukan? What's next? Apa yang saya akan lakukan? Kadang kita sudah dibayangi dengan apa yang terjadi di masa depan yang belum tentu itu terjadi. Katakan amin. Dan bahkan tidak mungkin bisa terjadi, bisa juga. Tapi kita sudah takut dihantui dengan apa yang buruk di masa depan. Sehingga kita sudah mengalami ketakutan yang bersifat futuristik. Kemudian ketakutan yang bersifat apa yang namanya realistik. Itu ketakutan saat ini. Persoalan berat yang Anda alami. Misalnya ketika Anda pinjam online atau pinjol. Ketika setiap hari Anda didatangi oleh tukang apa itu? Debt collector, ya. Tiap hari diintimidasi, Bu bayar. Ini gimana belum Ibu selesaikan? Itu setiap hari selalu Anda kalau melihat pintu rumah, bayangannya ingin digedor-gedor oleh tukang debt collector. Dan ingin Anda serasa ingin kunci. Kenapa? Ketakutan karena Anda mengalami persoalan berat. Saudara, inilah ketakutan. Tapi ada berita baiknya bahwa kita harus tahu akan perkara ini bahwa ketakutan itu ternyata adalah sebuah spirit. Katakan amin. Itu adalah spirit. Lihat 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Slide terus berjalan. Jadi dikatakan di sini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah sebuah spirit. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan. Dan oleh sebab itu, kalau ini bicara roh, maka ini bisa membelenggu kita. Ini bisa mengikat saudara. Maka ini harus dibereskan dan harus dilepaskan dalam jiwa kita. Katakan amin. Dan itu sebabnya saya berdoa di pagi hari ini. Kita semua yang hadir. Kalau Anda masih mengalami ketakutan, biarkan di pagi ini roh Allah membongkar itu. Dan Anda keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Dan saya mau katakan di pagi ini, habitat orang percaya itu bukan hidup dalam ketakutan. Coba katakan 1, 2, 3. Habitat orang percaya, yuk. Bukan hidup dalam ketakutan. Sekali lagi, habitat hidup orang percaya bukan hidup dalam ketakutan. Habitat kita bukan
ada di dalam ketakutan, ada di dalam tekanan. Tetapi habitat orang percaya adalah hidup dalam kemerdekaan dari rasa takut. Yang percaya katakan amin. Sebab ketakutan itu bukan dari Tuhan. Sebab ketakutan itu dari iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan pencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis selalu mencuri damai sejahtera kita. Iblis mencuri sukacita Anda. Iblis menebar apa yang namanya benih-benih ketakutan. Supaya Anda terus terintimidasi dengan rasa takut. Dan kalau ini dibiarkan berbahaya. Oleh sebab itu mari di pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mengatasi rasa takut. Dan kita akan keluar menjadi pemenang. Dan bagaimana kita mematahkan akan rasa takut ini. Kita akan belajar dari kitab Ibrani. Mari buka bersama saya Ibrani pasal 2. Ibrani pasal yang kedua. Ayat 14 sampai 15. Ini adalah ayat yang menjadi ayat emas di pagi hari ini. Kita akan baca dengan suara keras. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, kalau kita belajar ayat ini tentu kita harus belajar terlebih dahulu latar belakang penulisan kitab Ibrani, saudara. Saudara, kitab Ibrani ini memang tidak secara jelas siapa penulisnya, tetapi banyak tokoh-tokoh para teolog, mereka telah menyepakati penulis kitab Ibrani kalau dilihat dari tulisan-tulisannya, memang cocok kalau surat Ibrani ini penulisnya adalah Rasul Paulus. Dan kalau Anda belajar surat Ibrani, ini penting sekali kalau Anda tahu latar belakang kitab ini, maka nanti Anda akan bisa menangkap pesan Tuhan di ayat-ayat yang kita akan pelajari pagi ini. Saudara, kitab Ibrani ditulis kepada jemaat orang Yahudi Kristen yang pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan dan keputusasaan. Ceritanya begitu. Dan surat ini diberikan kepada orang-orang Kristen di waktu itu yang sedang ditekan, dalam penderitaan, penganiayaan, dan mereka putus asa, mereka hendak kembali kepada apa yang namanya kepercayaan mereka. Dan itu sebabnya surat ini dituliskan supaya orang-orang Kristen Yahudi mereka memiliki iman. Katakan amin. Dan surat ini ditujukan untuk supaya apa? Iman itu kembali kuat. Iman itu kembali kokoh. Sehingga mereka tidak kembali kepada kepercayaan yang lama. Tapi mereka tetap percaya kepada Kristus. Dan tetap mengikuti Yesus Kristus. Katakan amin. Dan surat Ibrani adalah surat yang menonjolkan Yesus Kristus. Di mana Kristus itu lebih unggul. Lebih baik dari para malaikat. Daripada imam. Dan daripada apapun. Sebab kitab Ibrani sangat menjunjung tinggi Yesus Kristus Tuhan. Ini penting untuk Anda tangkap di pagi ini. Sehingga jikalau Anda mengerti kitab Ibrani ini menonjolkan akan pribadi Kristus. Maka dari itu pagi ini kita akan melihat akan perkara-perkara ini. Dan saya mau katakan bahwa iman adalah kunci mematahkan ketakutan. Katakan amin. Coba bilang kanan kiri, imanmu, bilang your faith, bilang kanan kiri, imanmu mematahkan ketakutanmu. Amin. Jadi hari ini mari saudara kita sepakat, hanya iman yang menjadi kunci untuk mematahkan ketakutan. Tapi pada kenyataannya ada kalanya orang Kristen itu masih menjadi orang Kristen yang buta, tanda petik, yang blind. Punya mata jasmani, punya. Tapi secara rohani, kita ini ibarat orang Kristen yang buta. Yang masih tidak 100% percaya.
Halo, jangan Anda berpikir orang kalau hari Minggu ke gereja, itu sudah punya iman yang sempurna. Kita semua masih diproses, katakan amin. Oleh sebab itu iman itu harus makin mengalami apa yang namanya progresivitas, katakan amin. Iman kita harus bertumbuh di dalam Yesus. Untuk apa Anda ke gereja tapi imanmu tidak pernah bertumbuh? Untuk apa Anda ke gereja di ruang gereja kalau imanmu semakin lemah? Anda jangan berpikir orang ke gereja itu imannya beres. Siapa bilang? Ada orang ke gereja imannya masih belum beres. Kenapa? Nggak percaya. Setiap kali pendeta khotbah, dia tolak itu firman Allah. Dengar baik-baik, iman itu hanya bertumbuh lewat firman Allah, katakan amin. Iman itu bertumbuh lewat pendengaran akan firman Kristus. Tapi intinya, banyak orang yang tidak punya iman untuk percaya penuh kepada Yesus. Dan saya mau katakan firman Allah sebetulnya dasar, basicnya daripada faith kita, katakan amin. Basic iman kita adalah firman Allah. Dan ketika kita meresponi kehadiran firman yang kita tangkap, kita dengar di setiap kali dengar firman, maka itu yang akan membuat imanmu makin kuat dan makin kokoh. Matthew Henry, seorang rohaniawan dan penafsir Alkitab abad ke-17, dia pernah berkata seperti ini. Kebenaran yang diajarkan para filosof tidaklah berkuasa dan berpengaruh untuk memerdekakan jiwa seseorang. Tetapi hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat menyembuhkan dan mengubahkan, bahkan membebaskan jiwa seseorang yang percaya, katakan amin. Sebab hanya firman Tuhan Bapak Ibu yang bisa menjamah kita, mengubah kita, dan memulihkan kita. Dan biarlah di pagi ini ingat, iman yang benar itu selalu disertai dengan pengertian akan firman Allah. Semakin Anda mengerti firman, maka imanmu akan benar. Amin. Maka kalau Anda dengar firman, dengarkan baik-baik. Kalau ke gereja, jangan main handphone. Maaf, ini saya tidak menegur loh. Saya juga tidak tahu yang di belakang gimana, yang di tengah saya nggak tahu. Tapi tolong, kalau setiap kali khotbah disampaikan, jangan main handphone. Katakan kanan kiri, ojo main handphone. Ojo main game. Ojo main WhatsApp. Ojo main TikTok. Ya, saudara ya. Ini terjadi Bapak Ibu kalau di gereja kadang-kadang nggak dengar khotbah loh. Bapak Gembala firman nggak didengarkan. Asik main handphone, main game di belakang pojok, main kacang, main handphone, main kacang, main handphone, saudara. Sampai khotbah selesai ditanya, apa tadi Bapak khotbah Gembalamu? Nggak tahu. Yang pasti saya game, saya menang juara 1. Bangganya loh cek kalau menang juara 1 game kita. Saudara, ini nggak akan mengalami pertumbuhan iman. Orang seperti ini percuma beribadah. Halo? Jadi mari hari ini jangan main handphone saat ibadah. Ya, dan saya sebelum menjelaskan kitab Ibrani nanti, saya coba akan membawa kita lihat sebentar Roma 8 ayat 15 dan ayat 16. Coba kita lihat. Secara singkat saja karena waktu ya, saya akan punya waktu 15 menit untuk menjelaskan 3 poin pagi ini. Roh yang telah kamu terima bukanlah roh yang membuat kamu menjadi hamba sebagai sehingga kamu hidup dalam ketakutan lagi. Sebaliknya roh yang telah kamu terima telah menjadikan kamu menjadi anak Allah. Dan oleh dia kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi kepada roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu memberikan kita kesadaran bahwa kita harus ingat posisi kita di hadapan Tuhan adalah Son of God. Katakan amin. Anda dan saya adalah anak Allah. Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sehingga apa? Posisi kita di hadapan Tuhan, kita anak Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Percaya atau tidak, Anda anak raja. Kita anak raja, saudara. Oleh sebab itu kalau Anda telah diangkat menjadi anak Allah, seharusnya kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Ini penting. Cara pandangmu itu menentukan sikapmu. Cara pandang Anda melihat dirimu menentukan apa yang akan kau lakukan. Oleh sebab itu iman adalah kunci mematahkan ketakutan. Nah, mari kita akan lihat 3 poin pagi ini.
Secara cepat saya akan membahas Ibrani pasal yang kedua ayat 14. Ini poin yang pertama. Betapa penting kita belajar kitab Ibrani, saya sudah katakan tadi bahwa kitab Ibrani sangat menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai pribadi yang lebih unggul dari apapun. Dan kitab Ibrani banyak mengupas tentang pribadi Kristus. Dan poin yang pertama, kalau Anda ingin mematahkan ketakutan, maka Anda harus punya iman, Anda harus punya keyakinan bahwa Yesus adalah imam besar yang telah mati bagi kita. Katakan amin. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya Yesus harus berinkarnasi. Katakan amin. Yesus harus menjadi sama dengan kita yang adalah darah dan daging, itu maksudnya. Ia ada di dalam keadaan kita supaya apa? Supaya ketika Kristus berinkarnasi menjadi sama dengan manusia, maka dikatakan oleh kematiannya ia memusnahkan, yaitu dia iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, kalau kita bicara imam besar, maka Yesus Kristus adalah imam besar yang lebih luar biasa dari apapun. Karena Kristus itu memang bukan dari keturunan Harun, tapi dari keturunan Yehuda. Tapi yang kedua, Yesus adalah imam besar yang tidak dapat binasa. Karena imam besar dalam perjanjian lama juga ada yang mati karena tidak dalam kekudusan. Betul nggak? Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pribadi yang telah mempersembahkan persembahan yang perfect, yang sempurna, yaitu dirinya sebagai korban untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan oleh sebab itu Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi dari imam-imam besar yang ada di perjanjian lama. Dan oleh karena inkarnasinya, Yesus telah mati bagi kita. Dan dia telah membayar seluruh dosa kita. Dan oleh sebab itu, oleh kematiannya, maka seharusnya kita sadar di pagi ini bahwa kita punya Kristus yang telah membayar seluruh dosa-dosa kita. Dan kita tidak perlu mengalami ketakutan. Bahkan tidak perlu mengalami rasa takut akan kematian. Makanya Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang-orang percaya seharusnya tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut. Seharusnya hari ini kalau Tuhan panggil kita, mau kapan saja Tuhan panggil, we are ready. Katakan amin. Aku siap. Karena apa? Hidup adalah Kristus. Coba bilang kanan kiri, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Masih takut Pak dengan rasa kematian? No. Karena Anda percaya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang seharusnya terjadi. Kita tidak lagi dibelenggu oleh rasa takut. Sehingga oleh iman kita berdiri di hadapan Allah, kita berkata, Kristus sudah mati buat hidupku. Dan oleh keselamatan yang datang dari Allah, aku telah menerima keselamatan. Sehingga lewat kematiannya, maka kita menjadi hidup. Katakan amin. Kita berkata, barang siapa yang percaya kepada Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, maka ia akan mengalami kebangkitan meskipun ia mengalami kematian. Itu artinya di dalam Kristus ada kepastian, ada jaminan kepastian akan keselamatan kita. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian. Dan melalui kematian Kristus dikatakan dia memusnahkan iblis. Kata memusnahkan itu dipakai kata katargeo, yang artinya menghancurkan, meniadakan, sehingga iblis tidak punya lagi kuasa untuk apa yang namanya kematian. Dan setan tidak lagi memiliki kuasa di alam maut. Katakan amin. Karena Kristus sudah mengalahkan dosa dan mengalahkan kuasa maut. Dan ini kebenaran. Sehingga Kristus memberikan kita apa yang namanya pengharapan. Ya, dan ia membebaskan kita dari segala rasa takut. Supaya kita percaya bahwa di dalam Kristus kita menerima keselamatan. Dan kita tidak perlu ada rasa takut akan kematian. Ini yang pertama. Jadi saya berdoa, kebenaran yang pertama ini Anda harus tangkap. Anda punya imam besar yang telah mati bagi hidupmu. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati bagi Anda dan saya.
Dan ketika Anda percaya kepada Dia, maka Anda sudah ada di dalam keselamatan Tuhan. Amin. Yang kedua, yaitu ayat 17. Mari kita lihat. Ayat 17. Itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi apa? Imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Perhatikan ayat ini, ada kata mendamaikan dosa. Jadi kebenaran yang kedua, kalau Anda ingin mematakan akan spirit ketakutan, Anda harus punya iman, Anda harus yakin bahwa Yesus adalah imam besar yang telah, kalau ada kata telah berarti dia telah membuat sebuah karya. Yaitu apa? Dia membuat perdamaian dosa bagi kita. Saudara, zaman dulu, zaman PL, kalau ada orang berbuat dosa maka mereka harus membawa korban penebusan dosa. Dan darah binatang bagi orang Ibrani itu merupakan sebuah pusat kehidupan. Bagi orang Yahudi, darah itu sangat penting. Karena darah itu memiliki peranan untuk kehidupan mereka. Tanpa darah mereka tidak akan pernah mengalami apa yang namanya penebusan dosa. Tapi zaman PL itu selalu ada orang buat dosa, darah binatang yang akan menjadi alat untuk membayar setiap kesalahan. Dan imam itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Oleh imam kita dibawa kepada Kristus untuk kita mengalami pendamaian dosa. Tapi kita bersyukur Yesus telah melakukan ini bagi kita. Sehingga darah Kristus menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Darahnya telah menyucikan kita. Darahnya telah membenarkan kita. Dan lewat darah Kristus maka kita didamaikan oleh Allah. Sehingga kita tidak lagi ada di dalam posisi ada di dalam dosa. Tapi dosa itu sudah dibayar. Saudara, kalau hari ini Anda masih mengalami ketakutan, itu artinya Anda belum didamaikan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Katakan amin. Di mana ada dosa, maka tidak ada damai sejahtera. Kalau hari ini Anda masih ada di dalam keadaan yang tidak damai, hatimu gelisah, hatimu takut, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Ada dosa mungkin yang belum dibereskan. Ada dosa yang masih melekat dan Anda perlu untuk datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Untuk Anda percaya bahwa Kristus datang untuk mendamaikan kita. Dan kalau Anda mau datang kepada Dia, saya percaya di pagi ini dosamu akan disucikan. Ia setia dan adil. Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mau datang kepada Kristus. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kita mematakan belenggu ketakutan? Yang ketiga adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar yang telah menderita karena pencobaan bagi kita. Lihat ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini kebenaran yang luar biasa. Jadi ketika kita membaca ayat ini, bahwa kita bersyukur saudara. Karena apa? Karena Kristus itu telah mengalami penderitaan. Kita tahu bahwa Yesus hidup di muka bumi ini kurang lebih 3,5 tahun. Dan Yesus mengalami apa yang manusia alami. Itu sebabnya dia inkarnasi menjadi sama dengan kita. Dia bisa merasakan rasa lapar. Katakan amin. Dia bisa merasakan rasa haus. Kita tahu di salib. Berkata, aku haus. Dia mengalami kehausan. Dia mengalami kesepian yang paling menyesakkan. Yaitu kesepian yang paling sepi sekali. Ketika dia mengalami keterpisahan dengan Bapaknya. Dan dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah tingkat kesepian yang paling luar biasa yang dialami Kristus. Hari ini, apapun yang Anda alami, ingat Yesus pernah menderita. Yesus pernah mengalami bagaimana rasanya dicambuk, bagaimana rasanya disiksa, dianiaya, diancam, disakiti, dilukai. Kristus telah mengalami semuanya itu.
Ayat ini ada korelasinya dengan Ibrani pasal 4. Yuk kita lihat. Ibrani pasal 4. Mari kita lihat Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-14 sampai 16. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. Yuk. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Katakan amin. Yesus menjadi imam besar buat kita. Yesus telah berhasil mengerjakan misinya di muka bumi ini, misi penyelamatan. Yesus datang, dia mati sebagai korban atas dosa-dosa kita. Bahkan ia telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan bahkan dia sekarang sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di sana dia sebagai imam besar berdoa syafaat untuk kita. Dan dia telah mengalami semua penderitaan supaya ia juga nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini berita baik bagaimana Yesus itu bersimpati atas kita. Yesus berbagi atas apa yang Anda alami. Dan di pagi ini, kalau Anda mau datang kepada Tuhan, dikatakan, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya. Saya mau katakan di pagi ini, semakin Anda berani mendekat kepada tata kasih karunia Kristus, maka semakin banyak anugerah Allah yang akan Anda terima. Katakan amin. Tapi semakin Anda menjauh dari tata kasih karunia Allah, maka Anda tidak akan memperoleh rahmat dan anugerah pertolongan dari Allah. Maka dikatakan mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Mari pagi ini jangan takut, hampiri Tuhan. Sebab semua kesesakan, masalah yang Anda alami, baik masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apa yang Anda sedang alami, ingat, Tuhan telah mengalahkan semuanya di atas kayu salib. Dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya, saudara. Tadi saya senang dengan lagu pujian tadi. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Saya percaya hari ini adalah milik Tuhan, amin. Tidak seorang pun di pagi ini yang Anda hadir di ibadah ini, Anda tidak milik Tuhan. You are the son of God, katakan amin. Kamu adalah anak Allah, milik Allah. Dan hari ini kita tidak perlu takut. Tuhan akan memelihara kita, katakan amin. Tuhan akan menolong setiap kesulitan masalah Anda. Mari biarlah di pagi ini Anda keluar dari ketakutan. Dan supaya pagi ini Anda dibebaskan dari rasa takut. Mari hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan pagi ini. Percayalah. Miliki iman kepada Dia. Sebab kita percaya yang pertama apa? Yesus adalah imam besar yang telah mati bagi kita. Yang kedua, Yesus adalah imam besar yang telah mendamaikan dosa untuk kita. Yang ketiga, Yesus adalah imam besar yang telah menderita karena pencobaan bagi kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Biar di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita mau hampiri tata kasih karunia Allah. Saya berkata tadi, jikalau Anda menghampiri tata kasih karunia Allah, semakin Anda datang kepada Dia, Anda akan semakin menikmati anugerah yang besar. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari naikkan pujian ini. Kau memberikan hidup yang baru. Cara-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkau sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun terserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi mari katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan hidup yang baru. Padamu menyucikan, pulihkan